Oke, ini suara semua bagus ya. Gimana itunya? Oke. Oke, kita mulai market review kita hari ini ya. Nah, teman-teman lihat kemarin ya waktu di market update kita melihat ada peluang kalau indeks harga saham gabungan menuju ke 7.000 ya. Jadi dia harus break dulu ini, terus habis itu dia bisa menuju ke 7.000. Tapi ya ini mungkin ada beberapa komen yang mengatakan bahwa kita terlalu optimis. Ingat ya, waktu di market update kemarin kan saya masih mengingatkan teman-teman untuk melakukan analisa SWOT ya. Strength-nya apa, weakness-nya apa, threat-nya apa, terus habis itu opportunity-nya apa. Nah, yang kita lihat kemarin ya, ini mungkin saya sekalian ya membuat teman-teman mungkin yang tidak ikut Q&A ya, mereka yang cuma ikut di YouTube ya. Indeks harga saham gabungan atau mungkin perekonomiannya kita itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau teman-teman mau lihat data makronya, silakan lihat di video-video sebelumnya. Itu udah kita coba bahas dari tahun lalu kalau tidak salah. Kita melakukan update buat teman-teman gimana ya makronya ya. Termasuk di dalamnya adalah kita mengikuti ancaman kita, yaitu tapering ya. Tapering sudah terjadi dan sekarang dipercepat menjadi Maret, itu ancaman loh ya. Nah, tetapi di tengah ancaman-ancaman yang ada, kalau ada peluang silakan diambil. Ya, kalau ada peluang silakan diambil, tetapi ingat harus ada risk manajemennya. Jadi kalau misalnya contoh kayak hari ini ya, pasti semua orang panik. Nah, terus pada saat panik apa yang harus kita lakukan? Justru menurut saya tadi sore itu adalah waktu terbaik teman-teman untuk bisa ngambil saham-saham yang trennya masih utuh dan yang dia punya sentimen itu masih cukup bisa menggerakkan harga. Ya, ada beberapa misalnya teman-teman bisa lihat ya di menjelang akhir itu dari tadinya minus ya, maksudnya outflow terjadi dari yang asing ya, foreign fundnya itu outflow kemudian menjadi plus. Nah, plusnya di mana? Plusnya itu ada beberapa saham yang diambil oleh si foreign fund itu. Kalau teman-teman ikutin apa namanya foreign fund ya, di situ ada Telkom, di situ ada yang big cap itu ya. Kita udah katakan di minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi kalau dalam keadaan ancaman-ancaman ini yang belum ketemu solusinya, yang masih masih abu-abu, yang sering kita bilang kalau sampai Februari kita mungkin masih bisa mengharapkan data keuangan atau laporan keuangan perusahaan-perusahaan untuk menggerakkan harga. Ya, kita masih bisa mengharapkan seperti itu. Tapi setelah Februari, di Maret kita udah mulai kelihatan ya. Kalau tadinya abu-abu, kita udah mulai bisa melihat bahwa di bulan Maret sudah akan ada kenaikan suku bunga yang pertama, ya. Tetapi itu juga mesti teman-teman ingat, inflasi di Amerika itu sudah tinggi-tingginya. Apakah nanti tanggal 27 ini, 27 Januari, itu adalah pertemuan The Fed. Ya, pertemuan The Fed ini akan melahirkan kejutan atau tidak? Ya, nah kalau ancaman-ancaman yang kemarin kita kan udah kita listing ya, dari inflasi ini akan terjadi yang namanya pengetatan moneter. Ya, akan diikuti oleh yang namanya kenaikan suku bunga setelah tapering selesai. Maka taperingnya dipercepatkan. Nah, kemudian ya teman-teman juga bisa melihat bagaimana corona ya, corona mungkin meningkat, tapi mungkin corona saya nggak terlalu inilah ya. Kalau untuk sekarang bobot dia menjadi ancaman di perekonomian sekarang itu kelihatannya udah cukup kecil seiring dengan gencarnya vaksin ya. Gencarnya vaksin itu membuat mungkin kayak Omikron ini juga gejala yang kita rasakan itu udah ringan-ringan kan. Ya. Nah, tetapi ada ancaman baru nih ya yang mungkin saya bisa update ke teman-teman adalah perang. Ya, perang itu udah mulai terjadi. Jadi hari ini kabarnya ya perang udah pecah antara Rusia sama Ukraina. Nah, Rusia Ukraina pecah itu melibatkan US. Ya udah pasti lah ya karena dia kan polisi dunia ya. Sering pasti mau terlibat di mana-mana. Terus habis itu ada tuduhan ke Jerman dari Ukraina kalau dia memberikan informasi yang salah kepada Rusia atau segala macam lah. Ya kita nggak tahu, tapi ini udah bibit-bibit perang yang sudah mulai terjadi. Kemudian di Tanah Arab juga, ya Tanah Arab nih hari ini ada rudal yang meluncur eh, dari suku Haiti atau apa gitu ya, teman-teman bisa cek sendiri ke Abu Dhabi. Sasarannya sebenarnya pangkalan
perang Amerika ya, yang ada di Abu Dhabi. Tapi itu pun menjadi satu bibit perang juga kan ya. Nah itu juga teman-teman lihat itu sebagai sebuah ancaman. Apakah dia akan membuat indeks itu rontok atau seperti apa? Nah sekarang balik lagi kepada indeks harga saham gabungan. Buat teman-teman mungkin yang nggak ikut Q&A, kebiasaan yang terjadi di pasar adalah kalau pasar atau market atau smart money atau si gajah mau keluar, tentu dia tidak akan keluar dalam keadaan panik. Ya, tidak akan keluar dalam keadaan panik. Jadi kenapa kita masih cukup yakin ya, indeks harga saham gabungan ada peluang untuk dia breakout, menimbulkan euforia. Tujuannya apa? Untuk mereka keluar. Ya, untuk mereka keluar. Seandainya kalau ternyata ancaman-ancaman ini memperburuk keadaan ekonomi. Termasuk sebenarnya di daerah sekitar kita ya, di kepulauan Laut Cina Selatan atau di sekitar Natuna itu ya, itu juga udah cukup meningkat ya tensinya ya ke beberapa negara ASEAN, mungkin di Filipina, Indonesia dan Cina ya, bahkan Amerika sampai sudah pasang badan untuk kita. Jadi ini ancaman sudah mulai ada lagi, nongol satu lagi ya, yang mungkin tadinya nggak terlalu kita nggak terlalu kita perhitungkan lah ya. Tetapi ini akhirnya menjadi sesuatu yang juga harus kita masukkan. Apakah dia akan mengganggu ya perekonomiannya kita dan lain sebagainya ya? Karena apa? Itu jalur utama pelayaran untuk ekspor barangnya kita kan. Untuk ekspor barang cukup banyak negara lah, ya, oke? Nah yang kita lihat, yang kita tunggu itu sebenarnya adalah ini goldnya. Ya, emas ini kan selalu menjadi safe haven kan. Jadi kalau sampai tensi politik, tensi geopolitik yang ada berkembang ya, terus habis itu yang ditakutkan oleh banyak orang bahwa ini mungkin ada kenaikan suku bunga sampai 4 kali segala macam kan, mereka cenderung kan mencari safe haven kan untuk menaruh dana-dana mereka. Ini ceritanya smart money nih. Untuk naruh dana-dana mereka, bisa mereka taruh di obligasi karena ada kenaikan suku bunga, atau mereka akan mencari kembali nih aset-aset safe haven ya, kayak misalnya emas ya kan, karena beberapa waktu yang lalu Bitcoin itu dipandang sebagai safe haven, tapi ternyata fluktuasi harganya itu luar biasa kan, jadi itu bukan menjadi safe haven. Ya, akhirnya diakui lah bukan menjadi sebuah safe haven untuk saat ini kan. Nah berarti mau nggak mau mereka akan balik ke sini. Itu yang saya juga sedang menunggu ya, kalau dia bisa break dari trend ini yang sudah lama terjadi nih ya. Dia kan udah sideways udah lumayan lama ya. Ini kalau misalnya ini mulai ada sebuah pergerakan, misalnya breakout dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada satu peluang kita mungkin lihat ya, ada mungkin ya ancaman itu mungkin akan ada sedikit yang bergejolak yang mulai akan mempengaruhi ya bursa dan lain sebagainya. Jadi mereka akan cenderung menghindari aset-aset yang beresiko. Oke? Tetapi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin agak konservatif, saya malah udah sarankan libur dari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi nggak usah terlalu mengikuti lah, nanti fear sedikit kabur ya kan, terus nanti euforia lah balik lagi, jadi bolak-balik itu akhirnya ya loss yang ada ya lumayan akhirnya mengganggu psikologi kita kan. Tapi buat teman-teman yang masih ingin stay di pasar ya, saran saya adalah, ingat ya ini saran saya, teman-teman lihat technical dari saham-saham yang trennya masih utuh. Trennya masih utuh dan dia punya katalis untuk menggerakkan harga yang masih cukup besar. Ya ada beberapa kan, teman-teman bisa lihat kayak Big Cap ya, yang kemarin sempat kita bahas IDX 30, itu trennya masih utuh. Trennya masih utuh, terus habis itu teman-teman bisa lihat yang saham-saham misalnya kayak kemarin ya, Indi ya, ada berita, ada katalis ya mulai masuk ke dia ya, soal ada kerjasama untuk baterai mobil listrik dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah sentimen-sentimen yang ada. Jadi kalau di luar itu saya tidak menyarankan, apalagi teman-teman saya cobalah di gorengan ya, atau mungkin teman-teman mau melakukan day trading.
Karena gaya saya bukan di situ, jadi saya nggak bisa menyarankan teman-teman mau day trading di mana dan lain sebagainya ya. Saya lebih ke arah swing ya. Kalau misalnya sampai posisi swing pun nggak ada, saya cenderung ya lebih baik saya memilih liburan atau saya mencari market yang lain untuk menyalurkan apa namanya mungkin apa saya nggak tahan nih kalau nggak trading ya, saya akan mencari market yang lain ya. Market yang lain yang saya sekarang kuasai yaitu market forex ya, atau market komoditi. Jadi saya mungkin akan trading di situ karena dia dua arah kan. Sedangkan kalau kalau memang market Indonesia sudah tidak terlalu menyenangkan, ya lebih baik ya daripada kehilangan uang ya lebih baik kita stay away dulu ya, menjauhi aset yang berisiko dulu. Oke? Ya itu ya, itu jadi cukup bisa dipahami. Jadi jangan hanya membaca judulnya saja. Kemarin juga saya kasih judul indeks akan ke 7.000. Tapinya itu ya, akhirnya terus habis itu mereka banyak yang sekali yang beranggapan bahwa oh indeks ya benar akan pasti ke 7.000. Memang dia akan menimbulkan euforia. Ya, ini udah kerja dari smart money lah, kegiatan smart money yang ada. Kalau mungkin teman-teman tahu istilah UT UTAT ya, yang mungkin udah pernah saya sebutkan ya. Nah, ini kalau misalnya ini adalah daerah UT-nya, ini mungkin akan membentuk UTAT-nya. Ya, jadi ini sebenarnya yang sedang kita tunggu ya, kapan dia akan terjadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu siklusnya, ya maka teman-teman ya juga pasti akan waspada banget ya. Dan ini sudah kita mention dari tahun lalu malah ya, dari tahun lalu bahwa ya ini memang siklusnya, memang ini adalah fase-fase yang harus dilalui oleh bursa yang kita sebut sebagai fase distribusi. Ya distribusi ya memang iya keadaan sekarang ya mau teman-teman anggap seperti apa gitu kan. Keadaan ekonomi kita yes membaik ya, membaik, tetapi di satu sisi itu ancaman itu lumayan banyak ya, ancaman inflasi. Inflasi sebentar lagi mungkin akan terjadi di Indonesia ya. Apakah kita masih bisa melanjutkan surplus neraca perdagangan kita di mana import kita sudah mulai merangkak naik, bukan merangkak lagi. Ini sudah mulai melonjak naik. Import yang melonjak naik sebenarnya kabar gembira buat kita, di mana manufaktur mulai jalan. Ya manufaktur mulai jalan. Tetapi di satu sisi ya, manufaktur yang jalan itu juga dibayangi oleh tingginya harga komoditas. Tingginya harga komoditas itu pasti akan menyebabkan yang namanya kenaikan harga-harga barang yang diproduksi oleh manufaktur itu. Nggak mungkin gitu manufaktur kita berbaik hati. Oh naik harga ya, oh ya bahan baku naik ya, oke gua nggak naikin harga. Nggak ada seperti itu. Mereka adalah bisnis. Kalau bisnis ya pasti mereka cari untung. Harga bahan baku naik ya berarti dia akan berusaha bagaimana caranya agar tetap untung. Ya salah satunya adalah menaikkan harga. Kalau menaikkan harga di tengah mungkin income masyarakat yang masih belum stabil ya, itu berarti akan menimbulkan sedikit gejolak yang namanya inflasi. Oke? Jadi sekali lagi keadaan ekonomi kita bukan dalam keadaan baik-baik saja ya, bukan dalam keadaan baik-baik saja. Oleh sebab itu waspada. Nah, kalau ada kesempatan manfaatkan. Ya, kalau ada kesempatan manfaatkan. Artinya, teman-teman melakukan research, teman-teman melakukan analisa, bikin trading plan-nya. Habis itu, trade the plan. Oke, trade the plan. Jadi saya berharap ya, kata-kata saya hari ini cukup jelas ya, cukup jelas. Kalau mengikuti siklus dari kegiatan smart money untuk keluar barang untuk melakukan distribusi, maka dia harus menciptakan yang namanya euforia. Nah, euforia itu terjadi ya sangat mungkin ya, yang sedang kita tunggu itu adalah bagaimana dia breakout dari 6.750. Benar ya, all time high yang terjadi sebelumnya kan. Nah, begitu itu breakout dari pattern yang ada kalau kita ukur ya. Jadi ini price action ya, pelajaran price action. Kalau kita ukur saja area area base atau area sideways yang saat ini sedang terjadi ya. Nah, targetnya kurang lebih sekitar 7.000. Nah, selanjutnya seperti apa nggak tahu saya. Ya, saya nggak tahu. Ya, kita tinggal lihat step by stepnya aja.
Jadi kalau dia break 6.750, kita lihat targetnya ada di sekitar 7.000. Ada yang mengatakan bahwa sampai ke 8.000, ada yang mengatakan sampai ke 7.500, ada yang mengatakan sampai 7.200. Tapi kalau misalnya untuk saya ini kita ngelihat dulu ya, syaratnya adalah breakout dulu ya. Breakout targetnya kurang lebih di 7.000. Kalau dia breakdown ya nanti kita atur sendiri lah ya. Kita lihat sendiri bagaimana kondisi breakdownnya akan keberapa. Saya udah pernah mention itu sebelumnya ya. Oke, nah sekarang saham-saham apa yang mungkin masih bisa kita lihat ya. Nah, saham-saham yang saya nggak apa namanya, tinggal teman-teman review aja yang sudah kita rekomendasi kemarin, yang masih cukup jalan cukup bagus itu misalnya kayak Segar ya. Benar gak sih bacanya Segar ya? Mungkin ini teman-teman juga jarang lihat ya. Tapi ini Segar masih ya. Kemudian teman-teman mungkin bisa lihat kayak BBCA ya. Hari ini sempat gap down ya. Kemudian dia masih ada di sekitar base itu, tapi masih kondisinya masih di atas. Ya, terus habis itu teman-teman mungkin melihat yang ini ya, BBNI ya, penurunannya lumayan tajam ya. Tapi kalau misalnya lihat dari trendline yang ada, dia masih cukup tertahan di situ ya. Kita tinggal lihat ya, karena apa? Apa namanya, body gede ini sama volume itu cukup confirm nih ya. Artinya tinggal kita tunggu besok ya, besok bagaimana dia mantul apa enggak. Nah, kalau dia mantul sebenarnya kita bisa buy on weakness ya, buy on support nih, daerah support sini nih, support yang bawah sini nih ya. Terus ya kalau misalnya lihat dari turunnya ya, ini juga di daerah dari sekitar support itu kan ya. Ini untuk teman-teman yang agresif. Sekali lagi ya, kalau teman-teman yang konservatif, apalagi investor ya, investor saya lebih menyarankan teman-teman udah mulai bersiap dengan sejumlah dana. Ya, kita nanti tinggal tunggu kapan bottomnya kalau sampai sequel penurunan udah mulai terjadi. Kenapa? Kita lihat kayak misalnya Dow Jones ya. Dow Jones ini memberikan kita harapan nih, memberikan kita harapan kalau kita mungkin masih bisa melakukan trading lah ya, melakukan trading. Ya, ini lihat ya, dengan walaupun ya pas pembukaannya juga dia gap down ya, terus pada mungkin kalau teman-teman ikut ya, pada awal perdagangan juga dia turunnya lumayan luar biasa. Ini paniknya juga luar biasa ya. Kenapa ya? Karena ini kan kalau dia jebol ya berarti dia mungkin akan stay di bawah kan. Nah, kebetulan ya penutupannya dia masih di atas 34.000 ya. Nah, ini memberikan kita peluang sebenarnya. Ya, memberikan peluang ke market. Oh, kalau ini ada penolakan untuk turun kan, jadi ada kekuatan buyer nongol di situ. Nah, candle ini nggak bisa kita analisa sendirian, ya nggak bisa kita analisa. Oleh sebab itu kita masih harus tunggu satu candle berikutnya. Nah, ini bagaimana nih candle yang ini? Ada peluang, memang ada peluang ya. Dia bottom, ya dia bottom untuk ini loh ya, untuk trendline ini ya. Ya, dia bottom untuk itu, ada peluang seperti itu. Jadi kalau misalnya indeks Dow Jones itu ada peluang, ya mungkin nggak dia apa namanya, melaju ke atas dulu ya, sebelum mungkin dia turun kembali. Ya, bisa jadi seperti itu kan. Kita tinggal technical demi technical kita ikutin. Ya, kalau memang dia ada peluang, berarti ya ada kesempatan bagus di sore tadi. Di harga penutupan. Masih ingat ya, harga closing itu jauh lebih penting. Harga closing adalah harga yang paling penting. Ya, harga closing. Jadi harga menjelang closing itu adalah harga yang paling penting. Itu adalah konfirmasi kita pada candle hari itu terbentuknya seperti apa. Ya, mungkin masih ingat ya pelajaran-pelajaran itu ya. Oke? Nah, jadi balik lagi ke saham-saham yang mungkin teman-teman masih bisa lihat ya, misalnya kayak Telkom ya, Telkom juga masih. Jadi ambil fundamental yang masih cukup bagus ya, dan smart money biasanya cukup bisa menaruh uangnya di situ. Nah, kalau fundamental yang bagus, mungkin teman-teman masih bisa lihat kembali ke tahun yang waktu awal-awal corona ya, dimana pada saat penurunan ya semua saham kan turun ya. Semua big cap semua turun ya. Tapi lihat bagaimana pemulihan terjadi pada big cap itu. Sangat cepat kan? Ya, sangat cepat mereka bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena secara fundamental itu tidak terlalu mengganggu mereka. Beda dengan saham-saham yang
yang mungkin kayak tadi ya, kayak misalnya segar segala macam ya. Kalau misalnya terjadi koreksi pada market, mungkin dia akan bangkitnya cukup susah. Ya, ini ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman lihat peluang-peluang yang ada, termasuk para investor lah ya. Kalau misalnya ternyata koreksi pada market itu terjadi, harusnya kita senang. Harusnya kita senang. Justru yang kita harapkan adalah koreksi kan. Ya kenapa ya? Kalau lihat harga-harga sekarang kan udah balik lagi ke sebelum pandemi ya. Bahkan udah ada yang jauh lebih tinggi daripada pandemi kan. Jadi kalau dia bisa koreksi, nah itu adalah sesuatu yang baik. Contoh misalnya kayak BBRI. BBRI kalau koreksi, itu akan jauh lebih bagus lagi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Koreksi yang sebelum pandemi. Kenapa? Karena BBRI saat ini itu beda dengan BBRI sebelum pandemi. Di situ sudah ada PNM sama Pegadaian bergabung. Ya, berarti apa? Dia sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dulu ya, apalagi kayak misalnya BBNI kan sudah mulai akuisisi yang namanya Mayora ya. Mayora berarti kan dia punya potensi untuk menjadi lebih besar lagi. Mayora diproyeksi akan menjadi bank digitalnya si BBNI ya. BBRI sudah mungkin udah di agro. Nah, BMRI BMRI yang langsung ya, dia nggak mengakuisisi siapapun dengan living ya benar ya, bang yang digitalnya itu dengan living kan. Nah, jadi itu adalah saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan trennya itu masih benar-benar masih utuh. Dan ya teman-teman yang agak konservatif sekalipun ya, itu adalah ya kayak misalnya contoh misalnya kayak Telkom lah ya, ini teknikalnya kan masih utuh namanya ya, dia masih di atas, dia nggak sampai jebol kembali ke bawah ya. Misalnya teman-teman mungkin lihat ke BBCA ya, yang 5 saham yang di di banking ya, dia juga masih di atas kan. Misalnya kayak BMRI ya, BMRI itu masih di atas kan ya, kondisinya masih di atas. Kemudian saham-saham yang berhubungan dengan komoditas ya pasti energi ya. Kenapa? Karena kita lihat misalnya kayak batu bara juga masih New South Wales ya, batu bara masih cukup tinggi ya. Nih kalau saya jadiin line deh, nah ya dia masih di 200-an, ya. Terus ini ya tinggal kita lihat ya, kalau misalnya pecah perang juga di daerah Natuna ya, pasti semuanya akan ambruk ya. Tapi ini teman-teman bisa lihat. Terus habis itu ada namanya CPO ya, saham-saham CPO juga masih cukup utuh nih ya. Dia udah membentuk all time high lagi nih, all time high yang baru nih di sekitar 5.383 ya. Nah, ini tinggal ya kita lihat dia retest kan ke bawah kan, ke sekitar strukturnya ya. Ini kalau misalnya dia bertahan ya, dia tinggal lanjutin trend kan. Nah, ini saham-saham CPO juga masih cukup bertahan. Teman-teman bisa lihat misalnya kayak LSIP ya, lihat ini dia udah balik lagi ke daerah sekitar demand-nya. Terus habis itu kita lihat DSNG ya, nih dia masih cukup utuh kan, masih di box itu ya. Kita masih ini kalau 540 masih belum break kan, kita masih belum ambil. Terus yang market leadernya Ali ya, ini kan nih dia balik lagi ke sekitar 9.575 ya. Termasuk saham-saham yang berhubungan dengan batubara misalnya kayak Adaro ya. Adaro saya sih berharap ya, saya bisa menunggu di 1980. Jadi kalau misalnya dia bisa koreksi lagi, itu lebih baik ya. Kalau enggak ya berarti ada cicilan misalnya di 2130 atau di sekitar 2020. Itu mungkin kita udah bisa melakukan cicilan. Tapi kalau lihat dari trennya, kelihatannya memang dia akan ada koreksi lagi nih ke bawah. Jadi kita tinggal menunggu. Kemudian ada Harum. Ya, ini adalah saham-saham yang masih punya potensi ya, katalisnya juga cukup oke kan. Nah, Harum sendiri saya masih tunggu di sekitar 9.300 9.700. Ini areanya. Terus habis itu ada PTBA. Ya, PTBA kemarin kan udah diresmikan tuh pabrik untuk hilirisasi batubara tuh ya, gasifikasi kalau tidak salah ya. Nah, jadi ini juga sama kan, trennya juga masih utuh ya. Kalau teman-teman mau tunggu dia break atas ya, berarti ya nih ya, tinggal
teman-teman bisa stay. Semua itu bikin trading plan-nya. Jadi tinggal teman-teman tahu di mana stop loss-nya, kalau seandainya market koreksi dan lain sebagainya, kapan di mana saya harus kabur, ya kan? Ya, nah ingat ya, jadi selama masih ada peluang, manfaatkan peluang itu ya. Tapi kalau misalnya dia memang udah keterlaluan, udah breakdown segala macamnya, ya jangan coba-coba ya. Kita liburan aja kalau memang udah breakdown. Selama dia masih bisa di sideways ya, masih bisa dalam kondisi sideways yang dari November ini, dari Oktober ini, ya berarti kita masih bisa konsentrasi pada technical per sahamnya. Tapi kalau misalnya dia udah breakdown, ya itu kan udah menjadi sinyal buat kita, oh lu jangan situ lagi ya, jangan sentuh lagi. Ingat ya, psikologi kita harus selalu netral. Jadi kalau dia FOMO, ya teman-teman netralkan ya, tinggal kita lihat nih, oh ini ancaman masih ada, oh ancaman-ancaman itu perhatikan. Ya pada saat dia fear, oh kita lihat peluangnya. Kita lihat peluangnya, contoh misalnya kayak hari ini. Hari ini hampir boleh dibilang, ya mungkin pasar panik lah ya, apalagi yang retail-retail ya, oh nggak tahu kenapa-napa, udah gue kabur aja deh. Gue kabur, mungkin besok juga masih bisa ada penurunan ya. Turun ya mungkin sampai sini ya dia mantul bisa jadi, atau mungkin udah naik lagi. Ya udah naik lagi, udah mencoba untuk retest kembali ke atas. Ya, yang pasti adalah teman-teman lihat psikologinya, shifting psikologinya kan. Kalau lagi fear ya ini kesempatan kita ambil kalau teman-teman masih mau stay di pasar. Ya ini adalah kesempatan. Kayak misalnya tadi sore kan, saya masih mengajak teman-teman ya, kalau misalnya ada yang bagus ya ayo kita ambil. Ya ini kan memanfaatkan peluang. Ya tapi kalau misalnya, oke, gue udah liburan aja deh daripada gue uring-uringan begini ya. Sebentar hijau, sebentar merah ya. Ya udah. Teman-teman ya tinggal lihat ke market yang lain atau mungkin ya konsentrasi pada pekerjaan yang lain. Jadi nggak gatel tangannya. Nah, oil yang tinggi itu juga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi ya. Jadi ya teman-teman tinggal lihat aja ya. Semua itu pasti akan saling berhubungan. Semua indeks itu pasti saling berhubungan. Ya, jadi kalau semua indeks oil tinggi, komoditas tinggi, berarti biaya ekonomi tinggi. Ya, kemudian gold itu dicari, berarti kemungkinan besar ya smart money udah mulai beralih dari aset yang risiko ke aset yang safe haven. Ya, teman-teman perhatikan itu. Jadi ada rotasinya. Dengan begitu ya kita bisa waspada. Mungkin untuk hari ini begitu ya teman-teman ya. Jadi ingat selalu ya, pastikan risk management teman-teman, disiplin dengan trading plan, trade the plan ya, jangan bikin plan A terus lakukan tradingnya malah di plan B ya. Oke, perhatikan itu selalu, waspada dengan market yang ada saat ini ya. Kalau ada kesempatan ambil, kalau ada kesempatan kita ambil, kita lakukan trading di situ. Tapi dengan plan, dengan research, dengan perencanaan. Kemudian jangan lupa risk manajemennya ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis. Salam tim semua.